Longser merupakan salah satu kesenian khas Sunda yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Di tengah tantangan era modernisasi, hingga saat ini eksistensi longser masih terus terjaga. Lawakan dan candaan berbahasa Sunda tanpa henti dilontarkan oleh para pemain di atas panggung. Tarian serta alunan musik turut mengiringi di tengah pertunjukan, menambah semarak suasana. Inilah longser, salah satu seni tradisional khas Tanah Pasundan. Selain akting dari pelakon, tarian dan musik memang menjadi ciri khas utama dari kesenian ini. Tarian yang dibawakan adalah tarian ketuk tilu khas Priangan, sementara musik karawitan yang ditampilkan berasal dari alat musik salendro yang kini turut dipadukan dengan alat musik modern. Di tengah gempuran seni modern, hingga kini eksistensi longser masih tetap terjaga melalui beberapa sanggar atau komunitas seni. Salah satunya adalah komunitas Bandung Moi. Sejak berdiri pada 1996, komunitas ini terus berupaya melestarikan seni longser. Sebagai salah satu kesenian khas Sunda, eksistensi longser hingga saat ini masih tetap terjaga. Apalagi beberapa waktu lalu longser sudah dijadikan sebagai warisan budaya tak benda yang semakin mengukuhkan eksistensi longser di Hasanah Budaya Indonesia. Dalam pertunjukan longser, biasanya cerita yang dibawakan merupakan kisah keseharian berbalut kritikan sosial. Para pemain dibebaskan berimprovisasi tanpa terpaku pada naskah. Hal ini menjadi tantangan sekaligus daya tarik bagi para pemain longser. Di longser itu dituntut kita untuk lebih berpikir cepat, menanggapi interaksi dengan lawan peran kita. Ketika lawan peran kita bilang A, kita harus cepat tangkap kemana nih arah mereka tuju yang ingin kita bicarakan, hal yang ingin kita bicarakan selanjutnya. Ternyata kesulitannya emang susah gitu, membuat seorang penonton tertawa tuh emang susah. Nggak asal ngomong terus penonton ketawa, tapi emang harus terkonsep, harus dipersiapkan dengan matang. Seiring dengan perkembangan zaman, seni longser turut beradaptasi agar tetap lestari. Mulai dari cerita yang kekinian hingga paduan alat musik modern untuk menarik minat penonton. Meski tidak sebanyak dulu, pertunjukan longser juga masih digelar oleh para komunitas seni, baik secara langsung maupun lewat media sosial, sebagai salah satu cara mengenalkan seni tradisional ini pada generasi muda. Meski ada sejumlah adaptasi, pakem khas longser tetap dijaga oleh para seniman. Selalu menghadirkan tari tradisional yang memang original gitu ya. Jadi tari ketuk tilunya itu selalu dihadirkan gitu. Nah itu. Nah, secara cerita juga ya adaptif lah kita dengan masyarakat yang sedang ramai gitu, yang sedang in. Yang menonton kami ajak untuk turut menjadi pemain bahkan menari bersama. Gitu. Nah, ciri khas kami sebenarnya itu. Jadi sebenarnya ada suatu adegan itu mengajak penonton menjadi pemain dan turut menari bersama di atas panggung. Interaksi dengan penonton itu yang kami lakukan. Menurut dosen Teater Institut Seni Budaya Indonesia Iman Soleh, longser mulai muncul di Jawa Barat pada tahun 1900-an. Awalnya longser sering dipentaskan di halaman rumah, di alun-alun maupun di berbagai perayaan. Dalam perkembangannya, longser juga menjadi salah satu media kritik berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga longser pun tidak sebatas menjadi sarana hiburan, namun juga media edukasi. Yang khas dengan yang lain, baik di ludruk, ketoprak, pasti nggak bodor gitu. Jadi bodornya atau lawaknya itu juga lawak yang tidak kering, lawak yang kontekstual, lawak yang justru tumbuh dari kejujuran kesenimanan ya, dan mereka dengan melakukan sesuatu dengan sangat tajam. Nah, mudah-mudahan itu bisa tumbuh ulang kembali sehingga bukan hanya tontonan longser itu, tapi juga tuntunan. Bukan sekedar hiburan tapi juga edukasi gitu. Dengan ditetapkannya longser sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2022 lalu, para seniman dan pegiat longser berharap kelestarian longser bisa terus terjaga agar kesenian ini tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.